Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahlil khairi was sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Wa sahalallahu umurana wa umurakum wa umur ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi sa'iril alam khosatan fi Palestina wa ghayriha. Amin Allahumma amin. Konten ini spesial karena akan membahas sesuatu yang head to head, yang paling membedakan antara kita dengan Salafi Wahabi. Kalau kita dengar ceramah mereka mengatakan kita beragama ini ikut kitab, ikut sunnah. Yang kita ikuti adalah firman Allah dan ucapan Rasulullah, bukan mengikuti ucapan fulan bin fulan. Jadi jangan buat-buat tandingan dari ucapan Rasulullah. Sehingga masyhur sekali seandainya ada pertanyaan seperti di atas itu, yang kita ikuti ucapan Nabi, apa ucapan ulama? Maka jawabannya adalah yang kita ikuti itu ucapan Nabi, bukan ikut ucapan ulama. Kalaupun ikut ucapan ulama, karena itu sama dengan ucapan Nabi. Jadi kita ikut ucapan Nabi, bukan ikut ucapan ulama. Maka nanti akan ada pertanyaan apabila nampak di hadapan kita. Sebentar ya, nanti saya bawakan kitabnya satu-satu. Ini saya resumekan dulu. Kalau ada pertanyaan nampak di hadapan kita, ucapan nabinya A, kok ucapan ulamanya B, mana yang kita ikuti? Kalau berpegang kepada yang atas secara membabi buta, tentu kita ikut ucapan nabi. Ngapain ikut ucapan ulama? Ulama kan manusia, tidak maksum, bisa salah. Nabi yang tidak mungkin salah. Lalu masyhur mereka membawakan ucapan Imam Malik, kullun yu'khadhu min kalamihi wa yuraddu. Semua orang itu ucapannya ada yang diterima, ada yang ditolak. Illa sahib hadhil maqbarah, kecuali pemilik dari kuburan yang agung ini, yaitu Nabi Muhammad SAW. Bahkan membawa lagi ucapan Imam Ahmad, la tuqalliduni wa la tuqallidu Malikan wa la tuqallidu Syafi'ian. Jangan ikut saya, jangan ikut Imam Malik, jangan ikut Imam Syafi'i, ikut Rasulullah SAW. Jadi ngerasa kebenaran begitu jalurnya. Maka ketika diajukan dua narasi di bawah ini, tentu mereka akan menolak karena merasa diajak ikut orang, bukan ikut Nabi ya. Jadi kalau misalnya kita narasikan, jika nampak ada ucapan Nabi atau hadis ya bertentangan dengan ucapan ulama fikih, kita harus mengikuti ucapan ulama fikih. Pasti mereka tolak, nggak mungkin lah. Masa lebih utama ucapan ulama daripada ucapan Nabi? Mesti itu yang mereka pikirkan. Apalagi yang sebelahnya itu, ucapan Nabi atau hadis menyesatkan, kecuali bagi para ulama fikih. Ahli hadis itu seperti apoteker, sementara ahli fikih seperti dokter. Ini pasti juga akan ditolak ucapan begini. Apa-apaan? Masa hadis menyesatkan? Al-Quran hadis itu kan untuk manusia. Masa ia menyesatkan? Pasti begitu. Pertanyaannya saya paham. Dan untuk menjawab ini, kita tidak boleh menerka-nerka sendiri. Karena kita beragama tidak dengan menerka-nerka. Maka akan saya bawakan beberapa kitab yang menjelaskan 2 poin di bawah ini. Ya, yang di blok hitam, yang blok putih dengan yang blok merah itu. Apa sih pendasarannya? Kenapa sampai muncul narasi seperti itu? Yang pertama adalah, coba perhatikan ya, tulisan merah di atas itu kan masih jelas. Jika nampak ada ucapan Nabi bertentangan dengan ucapan ulama fikih, kita harus mengikuti ucapan ulama fikih. Ini ada kitab Al-Bariqah Al-Mahmudiyah fi Syarhi Thariqah Al-Muhammadiyah. Perhatikan ya. Saya baca mulai dari baris pertama di bagian akhir. Walidha, maka dari itu, karena dalilul muqallidi, ada dalilnya orang muqallid, dalil bagi kita itu, huwa, dalil itu, qaulul mujtahidi, adalah ucapan para ulama mujtahid, ulama fikih ya. Lan nususu, bukan berupa nas, atau bukan berupa kitab dan sunnah. Karena istikhrajul ahkami minha, merilis hukum-hukum dari nas itu, dari nusus, dari kitab, dari sunnah itu, laisah, tidaklah hak untuk merilis atau istikhraj itu illa mansibal mujtahidi, kecuali adalah pangkatnya atau
kerjaannya para mujtahid. Kemudian waqad qalu, dan para ulama telah berkata, idza ta'aradun nassu, apabila bertentangan sebuah nas, mau Al-Qur'an mau hadis, wa qaulal fuqaha'i, ya kalau dibaca waw ma'iyah ya, kepada atau dan ucapan para ulama fikih, ya, yukhadu bi qaulil fuqaha'i, atau kamu baca wa qaulu ya, ta'arodo saling bertentangan ya, ta'arodo an-nasu wa qaulul fuqaha, yukhadu maka yang diambil bi qaulil fuqaha'i adalah ucapan ulama fikih. Kenapa begitu? Karena muhtamilun kaunun nasi ijtihadiyan, karena mungkin saja adanya nas itu adalah nas yang sifatnya ijtihadi. Apa maksudnya ijtihadi, Pak? Kandungannya itu bukan qot'i, tapi zonni. Ada berbagai kemungkinan makna dari nas tersebut. Ya kecuali yang qot'i, Pak. Kalau sudah qot'i, tidak perlu kamu tentangkan mau ikut ucapan Nabi apa ikut ucapan ulama, karena tidak mungkin ada ulama menyelisihi ucapan Nabi yang sifatnya qot'i. Kalau zonni nampak menyelisihi, itu rumongsomu menyelisihi. Menurutmu saja menyelisihi, aslinya tidak. Kenapa? Karena namanya zonni ijtihadi, begitu ya. Kemudian dipertegas walahu mu'aridun qawiyun, dan dimiliki oleh nas itu, mu'aridun adalah sesuatu yang menyelisihi atau menentang. Artinya tidak sama dengan nas itu, pemaknanya qawiyun yang kuat. Wa ta'wilun, dan mungkin juga nas itu memiliki takwilan ya. Wa takhsisun, dan mungkin saja nas itu am, lalu ada yang khos ditaksis oleh nas yang lain. Wa nasikhun, dan mungkin saja nas itu adalah dinasakh. Maksudnya lahu nasikhun, dimiliki nas itu sesuatu nas yang lain yang menasakhnya, berarti nas tadi itu mansukh, punya nasah ya, punya nasihnya ya. Wa ghairuha, dan hal-hal lain. Mimma, berupa apa-apa, yahtassu, yang khusus atau spesifik ya, atau hanya untuk bimakrifatihi, dengan mengetahuinya ini ya, dengan mengetahui apakah nas itu ada mu'arid, apakah itu amkhos, apakah itu nasa mansuh, yang khusus bisa mengetahui itu al-mujtahidu, para ulama mujtahid. Jadi sebetulnya bukan ngadu-ngadu mau ikut Nabi apa ikut ulama, enggak. Tapi kalau kamu ngelihat ada pertentangan, kamu kan awam, muqallid, maka yang kamu ikuti ucapan ulama. Bukan berarti sedang ikut menentang Nabi, Pak. Tapi karena ulama itu tahu bahwa nas ini tidak berlaku lagi, sudah ada nasihnya. Nas ini ada nas yang lain yang sifatnya khos, ini am, maka yang khos yang dipakai. Ini mutlak, ini ada nas lain sifatnya muqayyad, maka yang muqayyad yang dipakai. Banyak contohnya, Pak, seperti orang minum khamr. Kalau kamu baca hadisnya, kalau sudah 3 kali dicambuk, masih minum lagi, yang keempat dibunuh. Ya, nanti kita masuk ke poin itu ya. Jadi ini adalah pendekatan yang sangat rasional. Jadi kalau ada tukang ceramah ya, kita ikut Nabi bukan ikut ulama. Hadisnya begini kok, kata ulama ini begini. Hadisnya Nabi nggak kunut kok, kata Imam Syafi'i kunut. Ikut ulama apa ikut Nabi? Itu balaghah aqsat tulul. Itu sudah mencapai puncak ketololan kalau sampai ada orang begitu. Romongsonya dipikirnya Imam Syafi'i itu nggak pakai hadis ketika berkunut. Hanya saja karena dia taunya versi ikut Nabi itu tidak berkunut. Nah itu blok goblok kalau begitu ya. Imam Ahmad saja ketika ditanya tentang kunut, gak ada masalah Imam Syafi'i berkunut kok. Begitu jawabannya. Apakah kita mau bermakmum kepada imam itu sementara dia berkunut? Ya Imam Ahmad. Apa kata Imam Ahmad? Yang kamu lihat berkunut siapa sih? Imam Syafi'i. Ya terus ngapain? Kamu gak mau ikut? Gitu Pak ya, gitu. Tapi nanti kita bicara tentang bagaimana ulama menyikapi perbedaan. Ini sekarang fokus dulu untuk menghantam pemikiran-pemikiran yang selalu ngadu-ngadu mau ikut kiai apa ikut Nabi.
Kiai kok saingan dengan Nabi? Mau ikut ulama atau ikut Nabi? Ulama bisa salah, bukan maksum. Nah, itu ya. Jadi jelas. Mungkin kamu tidak familiar dengan nama kitab ini. Mari kita ambil dari yang punya Az-Zahabi. Dan itu sebuah historis, sebuah peristiwa yang terjadi. Bagaimana ada orang mengadu antara ucapan Nabi dengan ucapan Imam Syafi'i dan Abu Hanifah. Itu historis, Pak, sesuatu yang terjadi dan direportase oleh Imam Az-Zahabi, murid dari Imam Ibnu Taimiyah. Coba perhatikan qala Az-Zahabi. Ini direportase oleh pihak lain. Imam Az-Zahabi berkata, di mana Imam Az-Zahabi itu wafat pada tahun 748. Fima naqalahu an Ibni Khulikan, di mana beliau itu menukil dari Ibnu Khulikan yang wafat pada tahun 681. Kanal Imam, jadi ini ceritanya Ibnu Khulikan ya, dinukil oleh Az-Zahabi. Lalu dikomentari, itu pentingnya ya. Kanal Imamu Abul Qasim Abdul Aziz bin Abdullah Ad-Dariki adalah seorang Imam Abul Qasim Abdul Aziz bin Abdullah Ad-Dariki yang wafat tahun 375. Kemudian Syekhus Syafi'iyati, itu belum khobarnya kana ya, itu masih badalnya. Beliau adalah guru besarnya madhab Syafi'i bil Iraqi di Irak, wal Hijazi dan juga di Hijaz. Lalu perhatikan di sini, yakhtaru fil fatwa. Nah, Imam Abu Qasim ini berikhtiar di dalam berfatwa. Artinya yakhtaru fil fatwa ini kan beliau ini Syekhus Syafi'iyah, tetapi berfatwanya tidak sesuai dengan ucapan Imam Syafi'i. Tapi beliau mengambil yang lebih kuat dalilnya yang sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, gitu ya. Fayuqalu anhu, maka dikomentari atau ditanya atau dipertanyakan anhu tentangnya fi dzalika, di dalam hal itu. Artinya Anda mufti Syafi'i kok pendapatnya tidak ikut ucapan Imam Syafi'i. Nah, kira-kira begitu simulasinya ya. Fayaqulu, maka Abul Qasim ini menjawab, waihakum, celaka kalian. Haddasa fulanun an fulanin an Rasulillahi bi kadza wa kadza, telah menceritakan fulan dari fulan ya, sebuah hadis dari Rasulullah begini. Artinya yang saya sampaikan ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Lalu dipertegas oleh Abul Qasim ini, wal ahdu bil hadisi aula minal ahdi bi qauli Syafi'i wa Abi Hanifah. Dan mengambil ucapan Rasulullah SAW jelas lebih utama, jelas lebih didahulukan daripada mengambil ucapan Imam Syafi'i atau Imam Abu Hanifah. Jadi ini narasinya mungkin sama dengan narasi orang-orang sekarang itu. Tetapi perhatikan komentarnya Imam Az-Zahabi di bawahnya. Jadi pahami dulu ceritanya begitu. Ketika ada seorang mufti menyampaikan sebuah fatwa, di mana dalam fatwanya itu dia tidak sama dengan fatwa ulama yang diikuti mujtahidnya. Dikomplain, yuqalu anhu fi dzalika. Loh, madhab Syafi'i kok pendapatnya nggak ikut pendapat Imam Syafi'i? Kok bisa ikhtiarnya berbeda gitu ya. Jadi ikhtiar dalam fatwa itu dia memilih alternatif yang keluar dari madhabnya karena dia menganggap itu lebih kuat dalilnya. Maka ditegaskan oleh beliau, mengambil hadis Nabi lebih utama daripada ikut ucapan Imam Syafi'i atau Imam Abu Hanifah misalnya. Maka perhatikan ya komentarnya Imam Az-Zahabi. Waqalah, nah kalau dalam versi kitabnya Az-Zahabi kultu. Nah, karena ini pihak ketiga yang mereportase, waqala, maka Imam Az-Zahabi berkata, hadza jayyidun. Ucapan itu bagus. Ucapan apa maksudnya? Al-akhdu biqaulin Nabi aula minal akhdi biqauli Syafi'i wa Abi Hanifah. Mengedepankan mengambil ucapan Nabi itu daripada ucapan Imam Syafi'i itu bagus ya. Lakin bisyartin, tapi ada syaratnya. Jadi nggak ujuk-ujuk lalu begitu, Pak. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Ayyakuna ya. Qala bidzalikal hadisi imamun min nudara'i hadainil imamaini. Ini namanya tahu kelas, Pak. Tapi dengan satu syarat atau dengan syarat ya. Hadis yang kamu bawakan itu, yang kamu anggap berbantahan dengan
ucapan Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah itu harus qala bidzalikal hadisi al-imam. Harus sudah dirilis, harus sudah difahami sama dengan pemahaman kamu oleh siapa? Oleh seorang imam min nudoro. Kamu masih ingat nggak nudoro itu dari nadirun? Dari orang-orang yang setara, selevel, kelasnya sama. Lihadainil imamaini, dengan Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Jadi boleh kamu hantam pendapat Imam Syafi'i itu dengan hadis Nabi. Tapi ingat, hadis Nabi itu sudah harus difahami, diulas, dijelaskan kandungannya sama dengan yang kamu pahami itu. Di mana yang mengulas, yang mengurai itu adalah imam yang setara dengan Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Dipertegas di sini. Wahwa, imam yang setara itu misalnya ya, mithlu Malikin, seperti misalnya Imam Malik. Jadi kamu boleh hantam pendapat Imam Syafi'i pakai hadis, tapi hadis itu harus diliris oleh Imam Malik. Bukan asal bacot mau sendiri, gak cocok. Ini gak sesuai dengan hadis Sahih Bukhari kok. Palelu bo menyan. Boleh kamu begitu, tapi apakah itu muncul dari imamun min nudoroi hadal imamaini, hadhil imamaini ya, hadainil imamaini? Apakah itu sudah dirilis oleh misalnya Imam Malik? Karena yang setara itu ya Imam Malik, Pak. Satu level, sama-sama mujtahid, mutlak, mustaqil, begitu ya. Auf Sufyan atau Imam Sufyan Ats-Tsauri. Awil Auza'i atau Imam Auza'i. Itu Pak, itu syarat yang paling penting lah, tahu diri gitu ya. Kemudian ada syarat lagi yang lain. Wa bi ayyakunal hadisu sabitan saliman min illatin, dan hadis itu harus sahih, harus selamat dari illat apapun. Wa bi an la yakuna hujjatu Abi Hanifah wa Syafi'i hadisan sahihan, dan tidak boleh juga hujahnya Imam Syafi'i, hujahnya Imam Abu Hanifah yang kamu hantam dengan hadis yang kata kamu sahih itu, ternyata hujah dia hadisan sahihan. Mu'aridun, juga berupa hadis yang sahih yang bertentangan dengan hadis yang kamu anggap bertentangan dengan ucapan Imam Syafi'i itu. Jadi hadis sahihnya ada dua. Imam Abu Hanifah ya, atau Imam Syafi'i berpendapat A misalnya, kamu hantam dengan hadis sahih dari Rasulullah B. Boleh begitu, tapi ini juga harus dirilis oleh ulama. Yang B ini harus dirilis oleh ulama yang setara dengan Imam Syafi'i. Atau setidaknya ya, hadis yang kamu pendapat Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah yang kamu hantam itu tidak punya landasan hadis juga yang bertentangan dengan hadis kamu. Artinya memang murni Pak Imam Syafi'i itu ujuk-ujuk nantang Nabi gitu. Ujuk-ujuk tidak punya dasar nolak ucapan Nabi, dan itu tidak mungkin Pak. Ini secara masa sangat dekat. Masih tabi'ut tabi'in. Bergurunya kepada tabi'in, tabi'in bergurunya kepada sahabat, sahabat bergurunya kepada Rasulullah. Lah orang sekarang mengadi-ngadi, ngadu-ngadu ucapan Imam Syafi'i dengan ucapan Nabi. Gimana kalau begitu ya? Lil akhor ya, mu'aridun lil akhor, kepada hadis yang kamu anggap tadi itu yang berselisih itu ya. Kemudian perhatikan, amman, adapun orang akhoda yang mengamalkan atau mengambil orang itu bihadisin sahihin, dengan sebuah hadis sahih, waqad tanakkabahu, dan sungguh telah meninggalkan atau berpaling ya, kepada hadis sahih itu ya, tanakkaba itu tidak mengamalkan lah gampangnya ya, meninggalkan kepada hadis sahih itu sairu a'immatil ijtihadi, berbagai ulama-ulama yang levelnya mujtahid, fala, maka jangan, artinya kamu jangan menghantamkan ucapan Imam Syafi'i, ucapan Imam Abu Hanifah dengan hadis yang mana hadis itu oleh ulama mujtahid memang tidak dipakai. Artinya mansuh misalnya. Ini perhatikan contohnya. Kahobari, seperti contohnya hadis yang sahih. Ini hadis sahih Pak. Disahihkan ada dalam kutubul khomsah. Kecuali An-Nasai, berarti kutubul arba'. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, semuanya ada. Merilis hadis ini. Apa itu? Fa in syariba fir rabi'ati faktuluhu. Kalau sudah minum lagi, setelah dicambuk yang ketiga masih minum yang keempat, bunuh. Itu Pak. Jadi ada hadis begitu Pak. Apa ya berlaku had atau hukuman membunuh bagi pemabok. Jadi kalau idza syaribtum
Kalau kalian minum cambuk, kalau minum lagi cambuk, kalau minum lagi cambuk, kalau minum lagi yang ketiga bunuh. Ini fi awalil amri, itu awalnya begitu. Ini sudah dinasah, sudah dianulir. Hadis sahihnya masih ada Pak, dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim ada. Tapi nggak diamalkan. Dari mana kamu bisa tahu itu? Nggak dari Rasulullah Pak. Karena Rasulullah tidak pernah mengatakan hadza mansukhun. Nggak ada Pak. Maka dari tadi itu yang mengetahui mana nasikh, mana mansukh, mana mana khos, mana yang diamalkan, mana yang tidak. Nggak cukup hanya oh ini hadis sahih amalkan. Nggak begitu. Jadi serampangan beragama kalau begitu. Ulama Pak yang tahu itu. Maka dari itu jangan beragama tanpa mengikuti ulama. Jadi ini sudah dua penjelasan untuk mempertegas bahwasanya enggak urusan kita Pak ngadu-ngadu ucapan ulama dengan ucapan Rasulullah. Karena kita tidak tahu. Dan ini memang agak pahit. Orang yang sudah diajak kita ikut Rasulullah. Jadi diajak itu setara dengan Sayyidina Abu Bakar. Setara dengan para sahabat. Duduk terus nabinya itu yang ceramah itu. Bacakan hadis Nabi. Seolah-olah ajaran Islam ini sedang diajarkan langsung oleh Rasulullah melalui ustaz-ustaz mereka. Lalu mereka sebagai sahabat mendengar, nggak butuh perantara lagi. Tapi yang di situ yang nilai Sahahu Albani, perantaranya si Albani, Syekh bin Baz, Qala Utsaimin, sama aja ujung-ujungnya sebetulnya ya. Cuma alergi dengan madhab saja sebetulnya. Ya. Mungkin tidak semuanya begitu, tapi ada yang begitu. Sehingga muncul narasi-narasi sempalannya, mau ikut kiai apa ikut ulama, ikut nabi, mau ikut ulama apa ikut nabi ya. Jadi dari dua ini saja ya, itu sudah sangat mengcover bahwasanya beragama yang waras adalah kamu belajar fikih. Belajar ucapan ulama-ulama fikih. Kalau kamu baca kitabnya Asy-Syatibi, Al-Muwafaqat, Asy-Syatibi ini kan sangat dipuji oleh mereka. Ya. Apa kata Asy-Syatibi itu? Ini sudah masyhur sekali ya. Aqwalul mujtahidi bin nisbati lil ami kan nassi bin nisbati lil mujtahid. Jadi bagi kita ucapan-ucapan para ulama itu sudah seperti Al-Quran, sudah seperti hadis Pak. Kenapa? Karena itu isinya. Sebagaimana halnya ucapan hadis dan Al-Quran itu di hadapan mujtahid. Jadi yang ikut Al-Quran, ikut hadis secara langsung itu para mujtahid Pak. Kalau kita enggak Pak, kita ikut buahnya. Karena urusan memanen ya atau istikhrajul ahkami minan nususi laisa illa mansibal mujtahidi. Mengurai hukum terkandung dari sholat itu ya itu adalah urusannya mujtahid. Sehingga kita nggak mengadi-ngadi rukun sholat wudu, baca Fatihah itu wajibnya sholat, wudu fardunya cuma 2, tai ayam najis maknawi, sehingga nggak mengadi-ngadi begitu. Itu maksudnya Pak. Ini sudah diajarkan beragama yang waras. Sudah ribuan tahun orang agama begitu, beragama seperti itu. Sehingga menjadi penting kitab-kitab ulama itu. Ini mau dipotong kompasnya, ngapain kita belajar kitab rumit-rumit? Kita baca aja hadis, ada terjemahannya, sudah kita amalkan. Falelu bau menyan. Itu namanya orang tidak siap membayar dengan harga yang mahal, lalu dia ambil yang gratisan tapi ngerasa lebih mahal dari yang bayar. Artinya ini yang paling benar, kita ikut Nabi. Padahal itu hanya untuk menghibur diri karena mungkin nggak ngerti bagaimana sih fikihnya yang tertib itu, nggak tahu. Kalau harus belajar itu puyeng, ya sudahlah. Ambil jalur pintas, ikut kajian, kitab kajian sunnah, dengarkan hadis terjemahan, kembali kepada kitab dan sunnah, ini jalan yang paling baik. Waduh, itu sales Pak ya. Itu orang jualan. Jadi seolah-olah orang-orang yang ikut kitab fikih itu sudah menjauh dari kitab dan sunnah. Contohnya apa? Mereka tahlilan, mereka maulidan kok, mereka kunut. Nabi tidak pernah kunut kok. Nabi nggak tahlilan. Ngapain ngaji-ngaji lama-lama kok malah jadi nggak ikut Nabi? Itu Pak, narasinya begitu ya. Ini sudah panjang sekali ya. Saya jelaskan di bagian kedua nanti tentang hadis itu berbahaya kecuali kepada ahlinya, yaitu ahli fikih, bukan ahli hadis Pak, ahli fikih.